Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian sehat selalu. Amin. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bahaya narkoba. Pengertian narkoba: zat atau obat baik yang bersifat ilmiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu seperti ganja, opium, tanaman koka yang berbahaya yang bisa menimbulkan efek kecanduan. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kalian lihat ya, di atas ada 3 gambar seperti gambar ganja, ini tanaman ganja, kemudian tanaman opium dan tanaman koka. Dan golongan yang kedua ini bisa dimanfaatkan asal sesuai dengan resep dokter. Nah, jenis golongan ini ada sekitar 85 jenis narkoba atau jenis obat-obatan. Ya, ini diantaranya seperti morfin, kemudian alprodina dan obat-obatan lain. Nah, ini kalian bisa ya melihat morfin ya, obat morfin di atas. Nah, dan yang terakhir adalah golongan 3. Nah, golongan 3 ini sifat ketergantungannya lebih ringan dibandingkan golongan sebelumnya. Karena golongan ini biasanya obat-obatan ini digunakan untuk pengobatan seperti terapi. Tetapi apabila dosisnya ditinggikan, maka tidak baik juga untuk kesehatan. Nah, ini seperti obat kodein, difenoksilat ya, contohnya ini gambar-gambar di atas ini ya, bentuk seperti pil ya. Apabila digunakan dengan dosis yang banyak, maka bahaya juga untuk kesehatan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Yang pertama ada heroin ya, seperti gambar di atas, biasanya berupa suntikan. Nah, ini gejala yang ditimbulkan seperti denyut nada melambat, kemudian otot melemas, pupil mengecil, serta rasa percaya diri yang kurang. Dan ada ganja ya, bentuknya tanaman dedaunan seperti di atas, dimana ini dikeringkan kemudian dilinting seperti rokok ya. Dan ada efek jangka pendeknya loh. Jadi ganja ini atau marijuana ini menimbulkan efek-efek yang kurang baik terhadap kesehatan ya. Efek jangka pendeknya itu seperti perubahan kesadaran terhadap waktu, perubahan suasana hati, kemudian gerakan tubuh yang terganggu, kemudian kesulitan untuk memecahkan masalah, serta gangguan daya ingat. Dan untuk jangka panjangnya ini banyak ya, seperti gangguan pernafasan, meningkatkan denyut jantung, kemudian gangguan pada bayi, dan halusinasi, serta pemakaian marijuana yang berkepanjangan dapat mempengaruhi mental seseorang. Dan ada sabu ya, kalian bisa melihat ya bentuknya seperti di atas, ini seperti kristal yang cantik tapi berbahaya, bukan baik tapi berbahaya ini buat tubuh ya. Yuk kita lihat efek jangka pendeknya. Jadi bisa menyebabkan insomnia, bisa kehilangan nafsu makan, euforia, sikap yang terburu-buru, denyut jantung yang cepat serta tidak teratur, dan hipertermia. Dan untuk efek panjangnya ini bisa menyebabkan kecanduan pastinya ya, bisa menyebabkan efek psikologis yang paranoid, yang halusinasi ya, kemudian perubahan struktur dan fungsi otak ya, dimana ini bisa menurunkan kemampuan berpikir ya, bisa melemahkan konsentrasi ya, dan bisa menyebabkan hal-hal yang kalian bisa melihat ya, begitu banyaknya ya, ada juga bisa menyebabkan gangguan suasana hati sampai menurunkan berat badan ya. Tapi ini berat badannya ini bukan berarti buat diet, enggak, kalian salah sekali. Dan sampai kalian diet hanya untuk mencoba ini hanya untuk diet, tidak boleh.
Dan yang terakhir ada ekstasi. Nah, ini gambarnya seperti di atas ya, tadi pil-pil yang berwarna-warni ini ya. Nah, ini ekstasi ini adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru selimutan sabu-sabu dan senyawa halusinogen. Untuk efek jangka pendeknya bisa menurunkan nafsu makan, insomnia, pusing, kemudian demam, kram otot, berkeringat dingin ya. Ada banyak lagi efek-efek jangka pendeknya. Dan untuk efek jangka panjangnya tuh lihat, kecanduannya semakin meningkat, kemudian insomnia, tidak mampu membedakan realita dan fantasi karena linglung kan. Kemudian depresi dan bisa mengalami delusi paranoid. Nah, bahaya narkoba pada kesehatan tubuh adalah ini banyak sekali ya. Ada dehidrasi, di mana penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, maka tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, kemudian perilakunya lebih agresif ya, ini dehidrasi. Kemudian bisa terkena halusinasi, di mana halusinasi ini menjadi salah satu efek yang paling sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Dan tidak hanya itu saja ya, dalam dosis yang berlebihan juga bisa menyebabkan muntah-muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Ya, apabila ini berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk bagi kesehatan mental ya, seperti depresi, bahkan bisa menyebabkan kecemasan yang terus menerus. Nah, bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh ini juga bisa menurunkan tingkat kesadaran ya, di mana pemakainya yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang secara drastis ya. Beberapa kasus si pemakai tidur terus ya dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran yang lama tersebut membuat koordinasi tubuh menjadi terganggu, sering bingung, linglung, dan ini tentunya menimbulkan atau terjadi perubahan perilaku ya. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi ini adalah hilang ingatan, kemudian sulit mengenali lingkungan sekitar karena linglung tadi ya, dan kemudian terkena gangguan kualitas hidup, di mana bahaya narkoba ini bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, tapi penggunaan obat-obatan ini juga mempengaruhi kualitas hidup. Contohnya ini ya, seperti susah berkonsentrasi saat bekerja, kemudian hingga mengalami masalah keuangan ya, karena sulit untuk bekerja, sulit untuk belajar, sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain ya, hingga bahkan bisa sampai berurusan dengan pihak kepolisian jika ini terbukti melanggar hukum. Dan tentunya bahaya atau dampak yang sangat fatal adalah kematian, di mana dampak ini merupakan paling buruk yang terjadi apabila si pengguna menggunakan obat-obatan dosisnya yang tinggi ya, sehingga terjadi atau mengalami overdosis ya. Mungkin kalian lihat ya di berita-berita, banyak orang yang meninggal tiba-tiba, ternyata dia overdosis ya, karena mereka memakai obat-obatan dengan dosis yang tinggi, bahkan terus menerus lama dan tidak mau berhenti. Ada pula dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba yang lain, seperti dampak fisiknya. Ini salah satunya gangguan pada sistem saraf neurologis, di mana orang tersebut bisa kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta kerusakan saraf tepi. Kemudian gangguan pada jantung dan pembuluh darah ya, kardiovaskular, seperti infeksi otot
infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada tepi dermatologis seperti nanah, bekas suntikan dan alergi, serta mendapatkan gangguan pada paru-paru ya. Jadi fungsi pernafasan ini akan sulit untuk bernafas karena adanya pergeseran jaringan paru-paru serta pengumpulan benda asing yang terhirup. Selain itu bisa terinfeksi virus HIV dan AIDS apabila pemakaian jarum suntik ini secara bersama-sama atau bergantian. Dampak psikologisnya ya, ini bisa menyebabkan berpikir secara tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan, sehingga menyebabkan ketergantungan dan selalu membutuhkan obat. Dan untuk dampak sosial dan ekonominya jelas selalu merugikan masyarakat ya, baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan hukum. Nah, kita masuk ke bahas ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Nah, kalian bisa melihat ya ciri-ciri ini ya, seperti perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari. Jadi jalannya sepoyongan, penampilannya dungu, bicaranya tidak jelas, mata merah, kurus serta nyeri tulang. Ya, jadi secara fisik ini kalian bisa melihat ya ciri-cirinya orang yang pecandu narkoba. Kemudian ada perubahan psikologis ya. Jadi orang tersebut akan mudah gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, serta gampang linglung ya. Ini perubahan psikologisnya. Nah, untuk perubahan perilaku sosialnya ini seperti menghindari kontak mata langsung, suka melawan, mudah tersinggung, ditemukan obat-obatan di sekitar kamarnya ya, kemudian jarum suntik dalam kamarnya atau tasnya, suka berbohong karena dia tidak mau ketahuan menggunakan narkoba, kemudian suka bolos sekolah bagi para remaja yang menggunakan narkoba ya. Jadi suka berbohong, suka bolos sekolah, malas belajar pastinya, serta suka mengurung diri di dalam kamar. Nah, sekarang kalian bisa melihat poster dari BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ada faktor-faktor yang membuat anak-anak serta remaja lebih beresiko terjerumus jadi menjadi pecandu narkoba ya. Ini seperti ada faktor lingkungan, di mana faktor ini terdiri dari teman-teman dan anggota keluarga yang tidak kondusif atau kurang mendapat perhatian ya. Jadi faktor lingkungan ini, anak-anak atau remaja ini dia tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekatnya, baik dari anggota keluarganya maupun dari teman-teman terdekatnya. Kemudian ada faktor psikologis ya. Jadi remaja ini mengalami stres berat ya, gangguan perilaku serta masalah psikologis sehingga menjadi depresi dan gangguan cemas ya. Jadi sehingga dia lari ke narkoba. Jadi ketika dia tidak mendapatkan perhatian dan dia menjadi cemas, depresi karena ada masalah berat, tidak ada tempat untuk dia curhati, sehingga dia larinya ke narkoba. Kemudian ada faktor genetik ya. Faktor genetik ini di mana remaja ini beresiko lebih besar menjadi pecandu narkoba jika dia memiliki orang tua atau saudara yang memiliki kecanduan narkoba juga atau alkohol ya. Jadi apabila orang tuanya kecanduan narkoba atau saudara-saudaranya kecanduan narkoba atau alkohol, maka resikonya besar bagi remaja tersebut untuk terkena atau menjadi pecandu pula ya. Kemudian ada rasa ingin tahu. Nah, ini ya, rasa ingin tahu ini juga membuat remaja ya penasaran dan mencoba-coba nih. Rasa ingin tahu ini para remaja, para anak-anak ini ingin mencoba, rasanya seperti apa sih? Ini pil apa sih? Ini rokok apa sih? Ini suntikan apa sih? Akhirnya mencoba-coba, padahal itu adalah ganja, heroin, ekstasi dan macam-macam ya.
ada 4 langkah bagaimana cara mengatasi pecandu narkoba. Yang pertama adalah pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek sampingnya yang muncul. Jadi apabila si pemakai ini mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku ya, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Kemudian yang kedua adalah detoksifikasi ya, atau mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satunya yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini penggunanya harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan yang berbahaya tersebut jelasnya ya. Reaksinya akan dirasakan cukup menyiksa pastinya, yang mulai dari rasa mual, rasa batin terasa sakit, rasa ingin mencoba tapi tetap harus ditahan ya, itu detoksifikasi. Kemudian ada stabilisasi, di mana proses ini setelah detoksifikasi ini berhasil dilewati, maka dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun akan diarahkan agar kesehatan mental tidak berbahaya atau tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang tersebut. Dan yang keempat, pengelolaan aktivitas ya. Jadi apabila sudah keluar dari rehabilitasi ya, maka pecandu ini sudah bisa sembuh dan akan kembali ke kehidupan normal. Tentu ini diperlukan pendekatan dengan orang yang terdekat seperti keluarga, teman, agar bisa mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang ini pun tidak akan lancar ya. Jadi perlu kerjasama dari orang-orang terdekat, teman-teman serta lingkungan. Dan yang terakhir ada tips-tips cara menghindari narkoba ya. Ini bisa dilihat poster dari BNN, Badan Narkoba Nasional ya, dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ya. Jadi yang pertama adalah mempererat diri dengan keimanan serta ketakwaan. Jadi imannya harus kuat, memperbanyak ibadah ya, sehingga tahulah mana yang salah, mana yang benar. Kemudian membiasakan diri untuk berpola hidup sehat ya. Dengan kalian tahu ya hidup sehat seperti apa, maka kalian akan tahu bahwa menggunakan narkoba itu jelas-jelas sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkoba. Ini apabila kalian diajak oleh teman, diajak oleh orang-orang terdekat untuk mencoba, kalian harus terbiasa mengatakan tidak terhadap narkoba, miras, merokok, dan hal-hal negatif lainnya ya. Jadi kalian katakan tidak ya. Kemudian menghindari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat ya. Ini seperti kriminal-kriminal yang pastinya akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan yang kelima adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini seperti mengembangkan hobi, bermusik, kemudian olahraga. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sampai di sini video kita kali ini. Bosi berharap semoga kalian bisa memahami apabila kalian atau kerabat kalian atau teman-teman kalian menjadi pecandu narkoba. Bosi berharap kalian menjadi motivasi mereka untuk bisa berhenti dari narkoba, dan Bosi berharap kalian menjauhi dari obat-obat terlarang. Bosi minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.